Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, suatu kehormatan buat saya untuk bisa hadir dalam seminar online yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Negeri Metro, Minggu 26 April 2020 atau 3 Ramadan 1441 Hijriah. Tema yang diangkat pada kesempatan seminar kali ini adalah tema yang sangat relevan dengan keadaan yang ada di negara kita. Negara kita sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Negara kita membutuhkan orang-orang yang mau, yang benar-benar peduli, yang memiliki jiwa solidaritas yang tinggi. Dan bukan hanya di negara kita saja, tetapi hampir bahkan lebih dari 200 negara yang ada di dunia mengalami nasib yang sama, mengalami peristiwa yang sama, yaitu mewabahnya coronavirus disease 2019 atau yang dikenal dengan COVID-19. Kenapa COVID-19? Karena coronavirus disease ini adalah mulai keluar itu di tahun 2019, yang kita tahu itu berasal dari daerah atau kota Wuhan di negara Cina. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya sayangi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, walaupun mungkin sudah ini menjadi isu yang terlambat, tapi sampai hari ini masih hangat dibicarakan, dan mudah-mudahan ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah lewat perantara makhluknya. Dan semoga penyakit wabah virus corona ini benar-benar pergi dari muka bumi ini. Dan walaupun kita pun harus berterima kasih, bersyukur bahwa prediksi ke depan kita melihat bumi ini akan hijau, insya Allah. Bayangkan CFD atau Car Free Day saja sehari itu polusi kendaraan sudah berkurang. Apalagi sekarang, itu adalah dampak atau hikmah positif yang bisa kita ambil dari adanya wabah atau virus corona ini. Meskipun demikian, sudah banyak sekali korban-korban, ribuan bahkan jutaan jika dikumpulkan keseluruhan di negara ini. Di Indonesia saja sudah hampir 6.000, atau bahkan update hari ini sudah masuk ke dalam angka 6.000. Teman-teman sekalian, pencegahan dan edukasi COVID-19 pada anak usia dini ini sebetulnya menjadi tanggung jawab kita semua. Calon guru punya tanggung jawab, terlebih orang tua punya tanggung jawab, guru-guru juga punya tanggung jawab. Kita semua bertanggung jawab dan berhak untuk ambil bagian mengenai pencegahan dan edukasi COVID-19 ini. Materi ini dibagi menjadi dua, pencegahan dan edukasi. Jadi saya perkenalkan Krisna Budi akan menyampaikan atau lebih fokus pada pencegahan, dan nanti materi kedua Mas Mihwan akan menyampaikan tentang edukasinya. Baik, ini adalah pencegahan corona virus disease 2019 atau COVID-19 pada anak usia dini yang disampaikan pada seminar online hari ini yang diselenggarakan oleh Pendidikan Islam Anak Usia Dini ya oleh Himpunan Mahasiswa di masa pandemi ini 26 April 2020 atau 3 Ramadan 1441 Hijriah. Semoga hari ini masih dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik ya.
Teman-teman yang saya hormati, kita memiliki keterampilan untuk membuat sebuah masker sebetulnya yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang tidak memiliki masker. Karena kita ini adalah berada di zona atau kawasan wajib memakai masker dan sering cuci tangan pakai sabun. Kalau dulu ini pernah diajarkan di SD, di sekolah-sekolah PAUD ya. Dan sekarang ini menjadi rutinitas kita, anak-anak di rumah ya, yang menunggu orang tuanya pulang. Jadi ini tolong, please ya, jika kita, kamu dan kita semua sayang pada adik-adik kita, kepada keluarga kita, tolong ketika anak kita minta dipeluk, ketika anak kita minta berinteraksi, tolong jangan dilayani dulu sebelum kita bersih, sebelum kita melepaskan pakaian kita dan mengganti dengan pakaian yang bersih dan sehat. Kemudian kita sudah betul-betul membersihkan dan mencuci tangan kita dengan baik dan benar, baru kita mulai berinteraksi dan memeluk anak-anak kita. Berlaku untuk siapa? Untuk semua orang-orang yang baru saja dari luar bekerja, pulang ke rumah, supaya virus itu tidak ikut masuk ke dalam rumah ya. Kaki, tangan, bila perlu mandi ya, mandi. Kemudian jangan lupa satu lagi adalah berwudu. Seandainya kita mau berbagi satu masker ya, one people one masker, dan kita sendiri juga sadar mau menggunakan masker. Saya bawa masker, itu saya letakkan di tas tadi, sudah saya pakai di perjalanan untuk menuju ke tempat atau ruang kerja pribadi saya. Jadi saya gunakan juga masker karena jarak antara rumah saya dengan tempat atau ruang kerja di komunitas saya, founder di Kopi Pagi Tech Community, itu tidak terlalu jauh, tapi ya tetap saya menggunakan masker untuk sebuah ikhtiar ya, sebuah ikhtiar. Sebetulnya saya juga tidak betah menggunakan masker. Di waktu kabut asap di Sumatera Selatan dulu, saya menggunakan masker itu sangat pengap sekali, tidak kuat menggunakan masker itu. Tapi karena sebuah ikhtiar ya, kita bukan lari dari takdir, tapi artinya kita menghindari takdir yang satu, mengejar takdir yang lain gitu. Ini juga dicontohkan ya oleh para sahabat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu ketika mengembala hewan-hewannya ya, ada sebuah pertanyaan muncul dan jawaban yang sangat bijak sekali. Diibaratkan jika kamu ingin mengembalakan hewan, istilahnya begitu ya, atau kita katakan hewan, di sana sangat-sangat tidak representatif ya, atau tempat-tempat yang sangat tidak baik untuk mereka, dan ada tempat yang baik, maka mana yang harus kita pilih? Tentunya kita akan memilih tempat yang lebih baik dan untuk kepentingan kita semua tentunya. Teman-teman semua, bahwa masker ini pernah atau sempat susah untuk didapatkan. Semua orang memborong, dijadikan bisnis, kemudian kita susah untuk memproduksi. Padahal untuk membuat sebuah masker ini sangat mudah sekali kalau kita mau ya. Ada kemauan saja dulu, baru kita akan berkemampuan untuk menghasilkan sebuah karya masker itu. Dan selain masker, apa yang disampaikan di awal tadi adalah cuci tangan pakai sabun ya. Cuci tangan pakai sabun itu sudah menjadi sebuah gerakan. Sudah menjadi sebuah gerakan yang sangat mendunia. Jadi coba ajarkan anak-anak kita cara mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar. Tentu ada catatannya. Apa? Kita yang mengajarkan
anak-anak kita untuk mencuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, itu pun harus belajar terlebih dahulu bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar menurut anjuran WHO atau Badan Kesehatan Internasional, ya, sebuah organisasi kesehatan internasional. Jadi cuci tangan pakai sabun ini seperti yang tampaknya sederhana gitu ya. Tapi apa yang tampak sederhana ini memiliki makna yang tidak sederhana. Biasanya atau apa yang tampak sederhana ini terkadang memiliki dampak yang sangat besar gitu, yang sangat luar biasa. Maka kita memang tidak dianjurkan untuk meremehkan atau sesuatu yang biasa-biasa saja itu kita buat sepele. Karena itu tadi, perilaku sederhana itu dampaknya sangat luar biasa. Di kampus Institut Agama Islam Negeri Metro yang saya lihat, di setiap pintu masuknya, di setiap gedung-gedung itu ada keran di sampingnya, kemudian di samping keran itu ada tempat untuk meletakkan sabunnya. Jadi ketika kita mencuci tangan pakai sabun itu sudah disiapkan kerannya, tempat sabunnya, kita tinggal menggunakannya. Dan ini sangat luar biasa, sebuah aksi gitu ya, untuk berikhtiar mencegah sama-sama, karena ini juga tanggung jawab kita semua untuk mencegahnya. Jadi jangan anggap bahwa ini adalah tanggung jawab pemerintah semata atau orang tua saja gitu ya. Tetapi bagaimana sih kita menggugah hati kita sendiri, apalagi sebagai mahasiswa. Ini saya lihat di seminar online ini banyak dari kalangan mahasiswa dibandingkan dengan kalangan yang umum atau dari peserta umum. Maka sebagai agent of change, ya, coba membuat sebuah perubahan. Karena mahasiswa itu sebagai agent of change itu adalah membuat sebuah perubahan-perubahan yang sangat signifikan gitu, untuk kemajuan atau masa depan bangsanya, ya minimal di daerah masing-masing. Kenalkan anak-anak kita, jika bertanya, apa itu ya, apa itu bu, apa itu bun, sedang apa mereka mendatangi rumah kita, melakukan penyemprotan, ada di tetangga kita, ada di depan kita, ketika anak-anak ikut bersama kita menaiki kendaraan bertanya, sedang apa mereka, sampaikan saja. Itu adalah disinfection cleaning service atau penyemprotan cairan disinfektan untuk pembersihan, yang fungsinya adalah untuk membunuh virus-virus yang ada di sekitar kita. Dengan penyemprotan itu, menurut ilmu kesehatan, virus-virus itu akan mati karena mengandung cairan disinfektan tersebut. Selanjutnya adalah yang kita kenal dengan social distancing. Social distancing ini sebuah upaya untuk pencegahan juga, untuk pencegahan bagaimana kita melakukan sebuah jaga jarak aman. Dan kita ini juga jaga jarak aman. Seminar online ini sebuah upaya untuk aktivitas tetap berjalan, tetapi bagaimana caranya supaya tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan, dan kita berupaya semaksimal mungkin untuk memutus rantai daripada penyebaran coronavirus disease ini atau COVID-19 ini. Maka jaga jarak aman inilah menjadi salah satu solusi juga untuk pencegahan yang namanya COVID-19 ini. Jarak sosial atau social distancing, kurangi interaksi, kurangi komunikasi, kurangi berkumpul-kumpul yang jumlahnya lebih dari 3 orang atau 5 orang, apalagi dalam jumlah yang sangat besar. Maka hajatan-hajatan di kampung-kampung itu sekarang dibubarkan jika diketahui oleh kepolisian atau laporan dari warga-warga setempat, karena itu sangat membahayakan sekali. Kemudian jarak fisik atau physical distancing
sebelum masuk di area physical distancing ini, kita sudah kenal dulu yang namanya social distancing. Kemudian ditambah lagi upaya yang lainnya adalah physical distancing. Bagaimana kita harus menjaga jarak 1 sampai 2 meter atau 1,5 meter. Dan ini sudah ketemu teorinya bahwa kenapa kita harus jaga jarak. Karena jarak virus untuk atau berpindah tempat ini memang hampir sekitar kemampuannya 1 meter. Atau bahkan tidak sampai 1 meter. Maka dianjurkan untuk melakukan physical distancing dan social distancing. Nah, ini perlu dikenalkan kepada anak-anak kita bahwa penting untuk melakukan sosial. Jika anak-anak bertanya, apa sih ya, apa sih bun, apa sih mbak, kakak, gitu ya. Social distancing itu, atau kenapa orang-orang harus menjauhi kita, jaga jarak, dan kita pun demikian. Jelaskan apa artinya, mengapa, apa dampak yang akan ditimbulkan di saat wabah virus corona seperti ini, ya. Dan kita memang betul-betul harus stay safe, ya, harus stay at home, di rumah saja. Bukan berarti kita tidak mampu untuk berkarya di rumah ini. Dan mahasiswa karena banyak sekali ide dan gagasannya, memang sangat disayangkan sekali kalau harus di rumah saja. Apalagi rebahan-rebahan yang tidak produktif. Loh, memang ada rebahan yang produktif, ada. Rebahan produktif itu fisiknya rebahan, tapi gagasannya jalan. Salah satunya adanya seminar online ini itu juga hasil dari rebahan produktif. Badannya rebahan, tapi pikirannya jalan. Komunikasi dengan kawan-kawan, bagaimana caranya kita tetap mengadakan aktivitas kita, ya, menghubungi teman-teman kita, responnya positif, akhirnya berjalan dengan baik. Stay at home. Karena tetap di rumah, mudah-mudahan tetap aman. Ada karantina di rumah 14 hari itu artinya bukan kita begitu datang ke rumah 14 hari di rumah itu hitungannya kita keluar lagi masuk hitungan yang dari 14 pertama, bukan. Tapi ketika kita keluar dari karantina itu maka dihitung dari 0 lagi. Maka ada salah satu kasus tetangga rumah itu, ya, seorang tukang pulang dari Bali, pulang dari sana batuk-batuk, pilek dan sebagainya, demam, dan ini tetangga melaporkan kepada salah satu polisi yang ada di tempat tersebut. Maka seketika itu pula langsung di karantina, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bekerja, dan dia harus betul-betul selama 14 hari itu di rumah saja, tidak kemana-mana. Baru setelah itu kalau kendalanya memang sudah tidak terlihat lagi dan dia sudah sembuh, dinyatakan oleh dokter sehat, boleh keluar, maka dia baru boleh keluar rumah. Jadi teman-teman semua, saya sendiri pun merasakan jenuh, iya, merasakan bosan, iya. Tapi ini betul-betul saya manfaatkan untuk menulis. Ada salah satu buku yang saya buat di masa pandemi ini, judulnya adalah Aksi dan Edukasi peran mahasiswa sebagai agent of change, ya. Apa sih perannya selama pandemi ini, gitu. Tapi belum terbit, ya. Sebentar lagi insya Allah nanti kalau sudah terbit akan saya share lah. Akan saya bagikan setelah ISBN-nya keluar, ya, akan saya bagikan insya Allah. Doakan. Siapa sih pahlawan yang sesungguhnya di masa pandemi ini? Kalau kita mengenal bahwa resiko hidupnya dari dokter itu memang sangat tinggi, betul. Berapa orang yang meninggal semasa pandemi ini, ya. Dokter-dokter itu adalah bukan orang biasa, mereka orang luar biasa. Untuk menjadi dokter saja itu luar biasa prosesnya. Saya bersedih sekali ketika mendengar
orang-orang yang memiliki profesi yang baik sekali meninggal, dosen-dosen, kawan-kawan di IPB, ya, di IPB itu ada beberapa yang meninggal, tapi ada juga yang tidak diekspos begitu. Ada. Jadi laporan pemerintah yang diupdate setiap harinya itu tidak mengcover semua yang meninggal. Ya. Di Jakarta saja hampir setiap hari itu ada pemakaman, ada yang dikuburkan, dan termasuk orang yang terserang virus corona. Ada juga yang tidak masuk dalam laporan jumlah berapa yang meninggal. Kenapa? Tidak sempat untuk diautopsi, tidak sempat untuk diperiksa karena sudah meninggal terlebih dulu. Menyedihkan. Apalagi sekarang orang-orang dihantui, ya, ditakuti. Akhirnya meme-meme bermunculan, ya. Kalau di Rusia misalnya singa atau harimau yang diturunkan untuk menakut orang-orang yang bandel gitu terhadap anjuran atau himbauan virus corona. Di Indonesia ribuan narapidana dikeluarkan gitu. Oke, kita tetap berpikir positif saja, semua ada hikmahnya, dan kita tetap jaga diri, ya, jaga hati, jangan terprovokasi oleh faktor-faktor negatif atau hoax, ya. Dan sebetulnya kita yang berada di rumah pun itu, saya rasa kalau menurut pemikiran saya pun bisa sebagai pahlawan keluarga, bisa juga menjadi orang-orang yang pendukung mereka ini supaya mereka tidak banyak pasiennya gitu ya. Kasihan juga, walaupun mereka joget-joget, ya, kemudian berinteraksi seperti Teletubbies, oh lala, oh begitu ya. Apalagi itu ada 2 atau 3 lagi. Apa? Nah, ya itu. Sebetulnya mereka tuh sedih. Kita yang melihat pun sedih. Tapi bagaimana caranya mereka menghibur diri kalau tidak seperti itu? Itu adalah salah satu upaya untuk mereka menghibur diri, karena menghibur diri dengan sikap atau perilaku yang ceria itu juga bisa membunuh atau mencegah dari datangnya virus corona tersebut. Selanjutnya, pencegahan selanjutnya adalah dengan hand sanitizer. Hand sanitizer ini sempat langka, sempat tidak ada, sempat susah sekali mencarinya, biarpun kita punya uang, tetapi kita tidak mendapatkan barang itu. Kenapa? Sudah diborong semua, sudah disetok semua oleh orang-orang yang menyetok barang-barang itu. Bisa dijual kembali, bisa untuk dikonsumsi di rumahnya gitu ya. Iya, untuk digunakan sebagai alat hand sanitizer. Jadi banyak yang tidak mendapatkan itu. Oleh karena itu, ketika ide dan gagasannya sangat produktif gitu, kreatif, maka mereka akan membuat hand sanitizer sendiri. Bagaimana caranya? Salah satu manfaat dari lidah buaya ini bisa mencegah virus corona. Ada yang punya tanaman lidah buaya? Kalau nggak ada ke rumah, ya, di rumah ada. Banyak juga ada, cukup lah untuk membuat hand sanitizer, ya. Jadi ini bisa menjadi bahan dasar pembuatan hand sanitizer. Membuat hand sanitizer dari bahan alami, bagaimana caranya? Dari lidah buaya ini kita bisa mencari sumber-sumber yang open, ya, open source, ya. Jadi membuat hand sanitizer dengan lidah buaya ini bisa dilakukan, bisa dikerjakan oleh mahasiswa, bisa dibagikan ketika sudah jadi pada penduduk setempat, teman-temannya, saudara-saudaranya, tukang becak dan sebagainya, sekalian membagikan masker. Ini sebuah aksi yang sangat luar biasa oleh mahasiswa semua, supaya ada
andilnya gitu ya di lapangan. Dan kita tentunya harus menggunakan APD ketika kita di lapangan, minimal sarung tangan, masker gitu ya. Dan jangan lupa ketika pulang harus mandi, berwudu, cuci tangan yang bersih dan sebagainya ya. Ya minimal setelah seminar online ini selesai, nanti coba teman-teman membuat hand sanitizer, cari bahan-bahan lidah buaya dan bahan-bahan lainnya yang mudah kalian dapatkan. Nah, masih ingat kan ketika tanggal 16 Maret yang lalu itu sudah mulai banyak pengumuman-pengumuman yang mengharuskan kita untuk WFH ya, untuk kuliah online, daring dan sebagainya. Dan di saat itu juga sudah susah didapatkan hand sanitizer itu, dan itu orang-orang berburu semua untuk mendapatkan itu. Harganya luar biasa, mahal sekali. Jadi bagaimana cara membuat hand sanitizer sendiri ini? Kalau kita lihat dari bahan-bahan ini sangat mudah sekali. Kita cukup ambil ya cup gel lidah buaya itu yang kita hasilkan dari tempat kita sendiri, kita punya tanaman, bisa kita manfaatkan itu. Kemudian kita mencari alkohol sebesar 70% lah ya. Kemudian tetes tea tree essential oil. Nah setelah itu kita cari juga yang minyak lavendernya, setengah sendok teh minyak vitamin E, kemudian 1 botol spray plastik. Nah botolnya itu kan kalian bisa memanfaatkan botol-botol yang dari minyak wangi kalian tuh boleh juga, atau carilah botol-botol yang bisa untuk menyemprotkan. Banyak kan? Ada kan? Pasti ada. Bagaimana selanjutnya? Cara membuatnya bagaimana? Campurkan yang gel dari lidah buaya tadi ya, kemudian dicampur, diaduk di dalam mangkok kecil gitu ya, atau mangkok besar, tergantung kita mau membuatnya dalam skala yang besar, banyak, atau untuk konsumsi sendiri gitu. Tambahkan campuran tersebut dengan minyak esensial yang sebagai bahan campuran tadi. Gunakan pipet untuk memasukkan campuran semua bahan-bahan tersebut ke botol plastik atau kaca. Kemudian dikocok. Diisi botol ya, hand sanitizer tadi ketika sudah dimasukkan ke dalam botol dan dikocokkan itu siap digunakan. Seperti gambar yang tampak di layar ini. Jadi sebetulnya cukup mudah, tetapi memang kita mau atau tidak. Kemudian bahan-bahannya mudah didapatkan atau tidak. Ketika kita ada kemauan, sangat besar kemauannya, insya Allah. Tapi ketika kita punya kemauan, tidak punya kemampuan, kita harus punya partner. Siapa sih yang mampu untuk memodali ini, membuat hand sanitizer ini? Saya siap nih, tenaga saya siap, ide saya oke untuk membuatkan itu, saya sudah paham betul. Bisa. Ini siapa saja bisa mengerjakan ini. Melihat contoh tadi, insya Allah bisa. Nah, teman-teman, jadi itu tadi beberapa cara untuk mencegah atau pencegahan COVID-19. Selain yang saya sebutkan di awal tadi, ya, itu ada pencegahan virus corona dengan corona. C yang pertama adalah ceria. O yang kedua adalah olahraga. Ya. Oke, kita lihat ini. Jadi kita bisa melakukan pencegahan coronavirus disease 2019 ini atau COVID-19 pada anak usia dini ini dengan CORONA, dengan corona. Jadi dengan kata sederhananya adalah mencegah corona dengan corona. Apa saja? C, ceria, oke. O, olahraga, betul. R, resik, oke. O-nya apa? Ogah junk food. Kalian susah kan kalau ogah junk food, tapi ini harus dihindari supaya kalian itu bisa
menghindari dari timbulnya inflamasi, yaitu orang mudah terserang penyakit ya. Kemudian N-nya apa? Ngaso. Oke. A, antioksidan. Ceria. Jadi dokter-dokter yang bekerja di rumah sakit yang menangani pasien virus corona itu juga dia berusaha semaksimal mungkin untuk ceria. Dia melompat-lompat, dia menirukan gaya-gaya seperti Power Rangers gitu ya. Kemudian dia juga seperti oh lala, oh dipsy gitu-gitu ya. Itu memang sedih kita melihat, tapi kita haru dan itu suatu keceriaan untuk menangkal sebagai jurus corona tadi, CORONA tadi ya. Jadi ceria. Memang kita tuh tidak boleh panik ya. Jadi jangan panik terhadap virus, jangan bingung terhadap hoax. Tetap berpikir positif, oke. Jadi imun kita tetap dijaga dengan keceriaan tadi dan ditingkatkan supaya tetap ceria. Kemudian yang kedua adalah olahraga, ya. Olahraga. Jadi sebelum ke sini saya akan sampaikan dulu agar anak-anak itu tetap aktif, tetap sehat dan tetap ceria itu bagaimana caranya? Pertama, lakukan aktivitas yang menyenangkan, ya. Kedua, tetapkan waktu untuk menonton, entah itu main gadget, entah itu TV dan sebagainya. Tetapkan waktunya, batasi waktunya. Kemudian ketiga, libatkan anak-anak untuk membantu pekerjaan ibu di rumah. Punya kebun, libatkan untuk berkebun dan sebagainya. Anak akan ceria. Terakhir, istirahat yang cukup dan nutrisi yang baik untuk tubuh supaya tetap sehat. Oke ya, jadi ada 4 ya. Pertama apa? Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Kedua, tetapkan waktu untuk menonton, baik itu gadget dan sebagainya. Ketiga adalah libatkan anak untuk pekerjaan di rumah. Oke. Dan keempat adalah istirahat yang cukup dan nutrisi tubuh yang baik. Kedua adalah olahraga. Olahraga ini bisa mencegah corona. Ya. Jadi kita coba mulai ajak anak-anak kita untuk gemar berolahraga sedini mungkin. Supaya apa? Agar mendapatkan manfaat dari olahraga itu. Memang ada manfaatnya, banyak sekali. Apa saja? Meningkatkan kesehatan. Ya, ini peneliti sudah melakukan penelitian ini. Meningkatkan kecerdasan. Bisa dengan olahraga bisa meningkatkan kecerdasan. Kemudian lebih sportif. Iya, anak-anak itu lebih sportif ketika anak-anak itu senang atau gemar berolahraga. Efeknya ini ketika dia dewasa pun akan terbawa. Kemudian olahraga menjadi sarana sosialisasi. Sejak dini anak ketika sudah berolahraga dilatih terus dari kecil ya, maka dia akan pandai untuk bersosialisasi. Yang paling penting adalah memberi kebahagiaan. Ya. Siapa sih yang tidak ingin bahagia? Tentunya kita senantiasa berdoa ya, supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, dan untuk anak-anak kita. Dan beruntung sekali teman-teman kalian yang profesinya guru, ya. Kalian tulus ikhlas mengajar, insya Allah ya. Anak-anak kalian itulah nanti yang akan menarik kalian ke surga, insya Allah, amin. Nah yang ketiga adalah resik. Apa sih resik itu? Resik itu, nah ini, baju yang Bapak pakai ini, baju yang saya pakai ini resik ini ya, hasil dari setrikaan istri ya, hasil dari, nah ini, ya terima kasih istriku ya. Nah, bagaimana mencegah corona dengan cara yang atau kebiasaan resik ini? Jadi resik itu bersih, pola hidup bersih dan sehat atau PHBS ya, PHBS. Itu memang sudah diajarkan sejak dulu. Sejak saya SD tahun 90-an itu ya.
apa 8 berapa itu 90-an mungkin, itu sudah diajarkan betul bagaimana cara mencuci tangan. Tapi belum seperti sekarang ini. Sampai 6 7 langkah gitu ya. Kita mencuci tangannya, nah cukup mengikuti seperti wudhu. Ada 6 langkah kalau menurut WHO ya. Dan ada tambahan lagi 7 langkah. Nah seperti ini. Nah ini cuci tangan. Jadi cuci tangan yang benar, lihat contoh di depan. Pertama telapak tangan ini ya. Ini. Kemudian di atasnya. Nah ini. Ya. Setelah ini kembali ke sini sebentar. Nah, kemudian kembali ke telapak tangan yang kanan ini di atasnya. Nah, terus kita kembali ke sini. Nah, untuk membersihkan yang di sela-sela jari ini. Setelah itu, nah ambil ini ya. Yang kanan juga. Yang kanan. Kemudian di jempol kita. Nah, yang kanan juga. Jadi balance ya. Nah, setelah itu ambil di bagian sini. Nah, di sini. Ini harus diambil juga kotorannya oleh tangan yang kanan. Yang kanan diambil oleh yang kiri, ya. Kemudian pergelangan tangan kiri. Setelah itu pergelangan tangan kanan. Nah, setelah ini apa? Boleh bernyanyi. Tangan kananku berkata kepadaku, gitu ya. Nah, supaya jangan berantem. Oke. Ini adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kita harus belajar dulu dengan baik dan benar dulu, baru kita ajarkan kepada anak-anak kita. Karena ini tidak bisa diajarkan lewat ucapan, tapi langsung praktik di air yang mengalir, ya. Sambil kita perhatikan sudah baik, sudah benar atau belum. Oke. Ya. Dan cuci tangan ini sudah menjadi sebuah gerakan dan diakui dunia, sehingga ditetapkanlah tanggal 15 Oktober itu menjadi Hari Cuci Tangan Sedunia. Pada kesempatan hari ini, kawan-kawan, saya ingin tanggal 15 Oktober nanti, ya, di tahun ini, karena kita hari ini belum bisa kumpul, gitu ya, saya ingin membuat sebuah banner yang sangat besar sekali nanti akan kita bingkai, ya, akan kita bingkai. Itu nanti kita akan mengecap tangan kita di banner itu. Kemudian kita akan tuliskan di judul bannernya itu, bisa perilaku sederhana dampaknya luar biasa boleh, atau hidup sehat tangan bersih, atau tangan bersih hidup sehat dan sebagainya. Nanti kita cari temanya yang pas gitu ya. Kita tempelkan sebagai kenang-kenangan kita, atau setelah ini ya, atau setelah seminar online ini selesai, nanti akan saya cetakkan spanduk yang besar atau banner yang besar, kirimkan nama-nama teman-teman yang ikut seminar online ini, supaya nanti walaupun bukan cap tangan kalian, tapi nanti kita coba tempelkan ambil dari spanduk yang gambar-gambar tangan saja lah ya, gambar-gambar tangan saja. Di situ ada nama-nama yang ikut seminar online hari ini. Nanti akan kita tuliskan namanya di situ supaya menjadi sebuah kenang-kenangan di masa pandemi ini bahwa cuci tangan itu sangat penting sekali. Oke. Kemudian selanjutnya atau yang keempat adalah ogah junk food. Kalian ya, kalau dilihat dari muka-mukanya ini ya, dari mulutnya ini, nah bibirnya ini pasti suka mengkonsumsi junk food. Ayo ngaku. Iya kan? Oke. Jadi coba kita katakanlah ogah junk food di masa pandemi ini. Ini benar ya, bahwa ada beberapa dampak negatif dari junk food ini. Pertama, mengganggu sistem ingatan kita. Kedua, tidak bisa mengontrol nafsu makan. Enak sih ya memang, betul. Kemudian meningkatkan resiko demensia, dapat menyebabkan depresi. Kita tuh jadi tidak sabaran dan keinginan itu akhirnya tidak terkendalikan. Jadi oke ya,
Siap memberikan tanda silang pada junk food seperti ini, siap? Oke, siap ya. Oke. Jadi kenapa ogah junk food? Bagus ogah junk food ya. Karena dapat menimbulkan inflamasi. Kemudian karena timbulnya inflamasi itu, kita jadi gampang sakit. Kalau gampang sakit, akhirnya virus itu mudah menyerang. So, bisa hindari junk food. Oke. Oke ya. Yang kelima adalah ngasuh. Ya, ngasuh jam-jam segini nih. Enak-enaknya ngasuh, apalagi bulan Ramadan ya, sambil nunggu mbak-mbaknya masak ya, sambil nunggu ibu kita membuat kolak, membuat apa namanya, cemilan untuk buka puasa nanti. Jadi ngasuh ini apa artinya? Jadi ngasuh itu adalah istirahat yang gimana? Istirahat yang cukup 7 sampai 8 jam sehari semalam. Jadi ajak anak-anak itu untuk istirahat tidur siang. Kenapa harus tidur siang? Rasul saja itu menganjurkan sekali untuk tidur siang ya. Kenapa? Manfaatnya yang akan diperoleh apalagi anak-anak itu sangat banyak sekali. Coba kita lihat yuk. Manfaat tidur siang untuk anak: 1, dapat meningkatkan imunitas anak. Pun demikian dengan orang tua juga boleh. Menjaga mood dan membuat si kecil lebih ceria. Nah, keceriaan inilah yang harus didapatkan, yang harus kita berikan, termasuk kita juga harus ceria gitu ya. Harus smile gitu ya. Kemudian membangun kreativitas. Nah, kreativitas ini memang hal yang sangat penting. Karena di 4C pembelajaran abad 21 itu kreativitas itu masuk di dalamnya, dan itu kenapa? Itu sudah melalui kajian yang sangat mendalam dan itu sangat penting sekali ya. Lihat, mengistirahatkan tubuh ya dan menjaga stamina. Betul. Jadi, meningkatkan kemampuan belajar anak. Ya, anak-anak yang tidur siangnya cukup bagus gitu. Ini pemikiran, kreativitas dan idenya itu sangat cemerlang. Kemudian membantu tumbuh kembang dan pertumbuhan anak. Ya, makanya ada sekolah-sekolah PAUD yang ketika masuk pagi sampai pulang sore itu ada program namanya tidur siang. Ditungguin oleh gurunya sampai betul-betul tidur siang gitu ya. Nah, itu bagus. Ya. Yang keenam adalah antioksidan. Ketika kalian sudah mendapatkan bahan dasar lidah buaya tadi, ya, itu bisa menjadi salah satu alternatif bahwa antioksidan itu dapat diperoleh melalui asupan konsumsi yang tidak biasa. Jadi misalnya mengkonsumsi tanaman obat seperti lidah buaya itu kan tidak biasa, tapi ini sangat luar biasa dampaknya. Di dalam lidah buaya itu ada senyawa yang baik sekali untuk kesehatan. Jadi dia bisa masuk ke antioksidan, kemudian ini juga bisa dibuat sebagai bahan dasar hand sanitizer yang di awal saya sampaikan tadi. Jangan lupa di kampung itu banyak sayuran, manfaatkan ya. Nggak harus beli di mall atau di warung-warung, toko-toko. Di kampung juga, di warung kampung itu ada ya. Nggak perlu pergi belanja ke tempat keramaian ya. Hindari. Ataupun kalau terpaksa harus pergi, APD-nya yang jelas, yang bagus, supaya kita benar-benar tidak membawa virus dan tidak menularkan virus itu. Dan memang betul virus ini adalah bukan aib, bukan sesuatu yang harus dicela. Sehingga banyak sekali saya prihatin sekali ketika ada orang yang meninggal karena virus corona ditolak untuk dikuburkan di daerahnya. Sehingga melihat penolakan-penolakan seperti itu, ada orang-orang yang akhirnya memiliki rasa empati dan simpati yang tinggi. Ada tanah 1 hektar dibuat khusus untuk makam corona.
luar biasa. Jadi kalau kamu stay at home, nanti ada yang mengantarkan makanan dan minumanmu ke sana gitu ya, bisa lewat aplikasi dan sebagainya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Ini kendalanya mahasiswa ini seringnya, Pak sinyalnya jelek. Saya bilang alasan gitu ya. Nah, selain mencegah corona dengan jurus corona tadi, CORONA tadi, yang ada 6 tadi, jangan lupa bersedekah. Ya, jangan lupa bersedekah. Pengalaman pribadi ketika ingin mendapatkan sebuah pekerjaan yang menurut saya ini pekerjaan yang sangat baik dan sebuah pekerjaan yang diharapkan gitu ya. Waktu itu ada tsunami. Ada tsunami di daerah kalian. Saya tanpa berpikir panjang lagi gitu ya, dengan sesuatu yang menurut saya itu terbaik menurut saya, maka bismillah ya, bismillah lillahi ta'ala. Dan saya tidak tahu posisi saya kalau waktu itu saya sedang akan menghadapi ujian atau tes pekerjaan gitu ya. Tapi ternyata ya Allah luar biasa, saya baru tersadar dan teringat ketika membaca buku tentang sedekah-sedekah itu, dan dampaknya luar biasa dan memberikan dampak yang positif sekali buat saya. Dan banyak cerita-cerita yang lain. Dan sedekah ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Berikan contohnya, libatkan anak, kemudian biasakan berbagi. Dan kegiatan ini adalah kegiatan sosial. Bagaimana kita harus bersedekah sedangkan kita ini harus social distancing, harus physical distancing. Jangan khawatir, bisa. Kita ini serba era otomatisasi, berada di 4.0, serba teknologi, apa-apa aplikasi. Kendala sinyal, tidak setiap hari jelek sinyal itu ya. Jangan bilang lagi sama Bapak, Pak sinyal jelek, alasan. Jadi percayalah, dengan sedekah ini insya Allah bisa menghindari musibah. Insya Allah. Sedekah berbalas kontan, ya balasannya berlipat, kemudian bisa menghindari atau bisa terhindar dari musibah. Saya yakin betul itu. Yakin betul. Keyakinan saya kuat sekali untuk sedekah itu, bahwa itu bisa menghindari penyakit dan mendatangkan banyak rezeki dan berkah gitu. Kemudian jangan takut miskin karena dirimu bersedekah, bersedekah. Jangan takut miskin, dan itu harus betul-betul dipercayai karena ini adalah perintah. Ya, perintah yang wajib tentu tidak, tetapi dibilang tidak wajib bagi orang yang sudah gemar bersedekah, ini seperti wajib. Dan semakin orang itu gemar bersedekah, artinya sudah merasakan betul nikmatnya bersedekah itu. Dan mudah-mudahan kamu ya, semuanya yang ada di sini ya, menjadi orang-orang yang gemar bersedekah dan rezekinya semakin melimpah ruah ya. Yang belum memiliki jodoh, semoga jodohnya segera didatangkan, jodoh terbaik ya. Jangan lupa untuk sholat tahajud ya. Lillahi ta'ala saja, lillahi ta'ala, karena sedekah itu adalah tergantung dari niatnya. Hindari sifat-sifat riya ya. Hindari betul. Cukup dengan sedekah saja. Kalau itu sebatas kemampuan kita, tidak masalah. Tapi kita punya waktu, betul-betul punya waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu sepertiga malamnya. Ini Ramadan penting sekali untuk kita manfaatkan waktunya semaksimal mungkin di rumah ya, untuk sholat tahajud. Menangislah kalau perlu menangis di sana untuk bermunajat, berdoa supaya anak-anak kita terlindungi dari wabah, orang tua kita
yang sangat rentan terhadap penyakit. Selalu dijaga oleh Allah, teman-teman kita, ya, guru-guru kita, termasuk diri kita sendiri. Kita doakan supaya kita semua terhindar dari wabah virus corona ini, ya. Karena masalah anak ini adalah masalah orang tua, masalah anak ini juga masalah guru-gurunya. Jadi kita punya tanggung jawab yang besar terhadap anak-anak kita. Bangunlah di sepertiga malamnya. Apalagi bulan Ramadan ini, sekalian sahur, ya, menyiapkan sahur, sholat tahajud dulu, ya. Sebelum tidur, ya, tarawehan dulu supaya tidak kesiangan, ya. Kita berniat untuk tarawehan nanti, witirnya nanti, tidak tahunya kebablasan. Banyak manfaat yang kita peroleh dari ibadah sholat malam, sholat tahajud di sepertiga malamnya. Bisa menghapus dosa, ya, Masya Allah. Kemudian takwanya akan terlihat, ya, melancarkan aliran darah di tubuh, hubungannya dengan kesehatan, membesarkan rongga paru-paru, kesehatan, jaminan masuk surga, urusan Allah. Tapi harus yakin, iman kita harus betul-betul yakin, ya, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Tentunya harus diyakini dalam hati. Pikirannya jauh lebih segar, bukan hanya segar, kita jadi positive thinking, cemerlang, fresh, mendapatkan keringanan ketika dihisab di akhirat. Amin. Berdoa, memperoleh cinta dari Allah, itu yang kita harapkan. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh, imun tadi, apalagi di wabah corona ini. Kita betul-betul sholat tahajud, berdoa, rajin berwudu, ya, selain dari apa yang sudah disebutkan di awal. Kemudian sholat yang paling afdal setelah 5 waktu, ya, tahajud. Kenapa sih kita tidak berkemampuan gitu untuk sholat tahajud ini? Oke, bangun kemampuan untuk bisa bangun di sepertiga malamnya. Jodoh jauh, minta didekatkan, ya, minta yang terbaik, insya Allah. Apalagi kalian adalah wanita-wanita yang baik, karena banyak wanitanya, ya, daripada laki-lakinya, ya. Ya, tidak apa-apa, ada yang lakinya juga. Mahasiswa sekalian, peserta seminar online, jadi kita bahagia dan bersyukur sekali, ya, bahwa setiap apa yang kita lakukan itu mendapatkan ganjaran, mendapatkan imbalan, walaupun tidak langsung terlihat, tapi percaya itu, ya, percaya. Karena kita melakukan dosa juga takut sekali kalau langsung terlihat. Mencuri uang, tangannya langsung panjang, gitu, ya, takut sekali. Berbohong, hidungnya langsung panjang, kan takut, ya, takut. Ngomongin orang, mulutnya langsung panjang, takut. Jadi Allah bersyukur sekali ketika kita melakukan dosa, kita tidak terlihat gitu bekasnya itu. Dan kita semua punya aib, ya, punya aib semua, tapi Allah tutupi aib-aib kita itu. Amin. Teman-teman sekalian, jadi sebelum datangnya penyakit gitu, ya, jadi kita memang harus mencegahnya, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau dalam hadis Nabi, salah satu isinya itu ini, jaga sehatmu sebelum datang sakitmu. Jadi posisikan dirimu, ya, posisikan dirimu dan anak-anak itu agar tetap tenang, jangan panik. Jadi menghadapi setiap peristiwa yang datang itu harus dengan sikap yang tenang, termasuk COVID-19 ini atau COVID-19 ini. Jadi percayalah, Allah sudah memfirmankan ini di ayat terakhir Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan hambanya. Yakin, ya. Jadi saya teringat kalau ngomongin masalah apa, kita itu nggak boleh panik, kita harus sabar. Saya ingat pesan dari ahli kedokteran,
ya, ahli kedokteran itu mengatakan begitu. Ibnu Sina, ya. Ibnu Sina seorang pakar kedokteran Islam itu pernah menyampaikan begitu, bahwa kepanikan adalah separuh penyakit. Kepanikan adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh obat. Dan kesabaran adalah langkah awal kesembuhan. Jadi apa maksudnya? Kita harus tenang, jangan panik. Kita harus sabar. Jadi pesan saya, keep spirit, keep smile, dan keep istiqomah. Oke? Baik. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menghadirkan saya dalam kegiatan seminar ini. Sedikit, secercah, secuil, ya, ilmu yang saya sampaikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat yang luar biasa. Ini sederhana, tapi mudah-mudahan apa yang tampak sederhana ini memiliki makna yang tidak sederhana. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita, dan kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit yang ada di muka bumi ini, dan bumi kembali hijau, penghuninya semakin betah, ya, penghuninya semakin bahagia dan semakin tenang dalam menjalankan berbagai macam aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.